Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar sahabat Gema Edukasi P4 UKS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat warganet, bersama saya Erni Nursiswati, Kasatrak Pendidik di P4 CUKS ini. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin dan warganet yang kami cintai dan banggakan, pada hari ini saya sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang akan kita bahas adalah tentang kebijakan pendidikan di Jakarta pada saat ini. Alhamdulillah luar biasa narasumber kita, yaitu Bapak Sekdis, Bapak Taga. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Erni sehat selalu ya. Bu Erni sehat juga ya? Ya, alhamdulillah semangat ya Pak. Di Insyaallah, bulan suci semangat. Ramadan ini Bapak terlihat tampak dengan penuh semangat dan ceria ya. Harus semangat ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menambah berkah buat kita semua ya Amin, Pak. amin. Ya, alhamdulillah Bapak di podcast P4 CUKS ini kita mengadakan kegiatan Akultum dimulai dari awal bulan Ramadan sampai nanti insya Allah pada akhir di bulan Ramadan ini. Nah, itu alhamdulillah itu merupakan unggulan dari podcast Gema P4 Edukasi ini, dan alhamdulillah kita subscribe-nya dan yang memberikan jempol Pak sudah hampir 1 juta. Ya, luar biasa Pak. Dalam waktu lebih kurang sekitar hampir 10 hari ini Pak. Ya, itu saja info Pak. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih Pak obrolan asik, mohon izin Bapak, saya punya pantun Pak untuk kita semua. Boleh dong dikasih. Ya. Baik, sahabat dan warganet, saya punya pantun nih dari P4 UKS untuk semuanya ya. Sarapan pagi pakai ketan. Cakep. Ya. Setelah itu mencuci kain. Artinya terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Sekdis dan semua sahabat Gema Edukasi P4 CUKS ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan yang suci ini dan penuh berkah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Sekdis kita yang tercinta, yaitu Bapak Taga. Bapak, di antara banyak pertanyaan dari sahabat Gema Edukasi ini, khususnya tentang kebijakan pendidikan di Jakarta pada saat ini. Pertanyaan yang pertama Pak, yaitu tentang apa saja kebijakan pendidikan di Jakarta pada saat ini Pak? Bu Erni, tadi kan Bu Erni pakai pantun, saya juga pantun dong. Mantap, luar biasa Bapak Sekdis kita ini. Supaya ini. sahabat Gema Edukasi P4 JUKS ini bisa bahagia pagi hari ini. Amin. Ke taman membawa gitar. Cakep. Gitarisnya bernama Ihsan. Cakep. Rajin belajar dan berdoa, ilmu berguna sepanjang masa. Asik, luar biasa. Ternyata Bapak Sekdis ini ahli pantun juga ya Pak. Alhamdulillah, amin. Jadi Bapak, silakan. Ini pantun buat semua teman-teman di dunia pendidikan DKI Jakarta. Nah, pertanyaan Bu Erni yang tadi disampaikan, apa sih yang menjadi kebijakan Dinas Pendidikan di Jakarta pada saat ini? Sebenarnya ada dua kebijakan yang disampaikan kepada semua stakeholder Dinas Pendidikan. Yang pertama kebijakan berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan, dan kedua kebijakan mengenai peningkatan mutu pendidikan di Jakarta. Untuk kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan itu ada 4 unsur. Pertama, kami berupaya melakukan rehabilitasi satuan pendidikan. Kita tahu di Jakarta itu ribuan sekolah negeri yang memang perlu lakukan rehab yang dilakukan oleh UP Prasadik. Kedua, pembangunan unit sekolah baru. Ini juga menjadi aspirasi masyarakat karena kita tahu data menunjukkan sekitar banyak sekolah-sekolah yang belum ada di tiap kelurahan. Ya, tiap-tiap kelurahan di sekolah di Jakarta itu ada yang tidak punya sekolah negeri. Maka program ini menjadi bagian untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di Jakarta. Yang ketiga, bantuan sosial bentuknya melalui KJP Plus dan KJMU. Dan yang terakhir, mungkin satu-satunya di Indonesia yang sudah menggandeng PPDB, kalau PPDB ya, waktu sekarang kan udah SPMB namanya ya.
seleksi penerimaan murid baru. PPDB kita menggandeng sekolah swasta. Wah, mantap, Pak. Ya, jadi swasta-swasta yang kita sudah filterisasi, sudah kita buat namanya klasifikasi ya, untuk kita gandeng ikut PPD bersama. Ini bagian upaya untuk meningkatkan aksesibilitas. Adapun untuk peningkatan mutu juga ada 4. Yang pertama pelatihan kepada guru dan tenaga kependidikan, otomatis kerjasama dengan P4 di 5 wilayah. Khususnya juga di P4 JUKS, kemudian di Selatan, Pusat, Utara, dan Barat. Lalu ada rekrutmen pendidik KKI dan P3K ya. Kemudian yang ketiga penyediaan alat praktik bagi peserta didik. Artinya dengan kelengkapan alat praktik di sekolah itu otomatis ada peningkatan kualitas pembelajaran dan pada akhirnya juga akan peningkatan outputnya. Terakhir, sertifikasi keahlian bagi peserta didik SMK. SMK artinya bukannya sekadar menggandeng sertifikasi tapi juga menggandeng dunia usaha dan industri. Gitu Bu Erni. Ya, luar biasa. Bapak Taga ini Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menjelaskan ya kebijakan pendidikan di Jakarta ini dengan jelas dan terperinci. Kami bangga Pak memiliki Bapak Sekdis yang mantap dan luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak pertanyaan lagi Pak yang kedua ini Pak. Tujuan dari kebijakan pendidikan di Jakarta itu apa ya Pak? Ya, yang pasti tujuan kebijakan yang tadi saya uraikan di awal itu kami ingin mencapai tujuan wajib belajar. Harapannya anak-anak usia sekolah di Jakarta ya harus ya, minimalnya lulus SMA SMK atau sederajat. Kalau SMA SMK reguler tidak bisa dilakukan, bisa juga melalui PKB paket C. Itu harapan kami bahwa Jakarta seminimal mungkin tuh pendidikannya SMA. Nggak boleh lagi ada anak Jakarta berpendidikan SMP apalagi SD. Ini program yang tadi saya jelaskan adalah bagian untuk mencapai tujuan tersebut. Wah, luar biasa Pak. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan menuju Indonesia Emas dan khususnya Jakarta sebagai kota global ya Pak ya. Jadi minimal lulusan dari anak-anak DKI Jakarta adalah SMA ya Pak. Dan tambah lagi Bu Erni, ya, satu lagi. Pemda DKI atau Pemerintah DKI Jakarta bukan sekedar hanya memastikan bahwa anak usia sekolah itu sampai pendidikan SMA, ya, tapi juga kuliah. Oh, mantap Pak, ya. Luar biasa Pak. Makanya program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU itu program unggulan kita yang membantu masyarakat yang kurang beruntung ya atau diharapkan bisa mengikuti pendidikan tinggi seperti layaknya lain-lain. Artinya teman-teman yang lain. Jadi harapan warga Jakarta nggak ada alasan nggak bisa sekolah karena nggak punya duit, nggak punya uang. Karena pemerintah sudah menggelontorkan begitu banyak anggaran, bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, luar biasa Pak. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan dengan terinci, baik itu kebijakan maupun dengan tujuan. Dari kebijakan pendidikan yang tadi sudah Bapak jelaskan, apakah ada kebijakan yang menjadi prioritas Pak bagi kita Dinas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta ini? Ya, prioritasnya ada 7 prioritas yang kami lakukan. Prioritasnya pertama, pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas. Yang kedua, prioritas pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan, kemudian pendidikan khusus, pendidikan dasar, pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan non-normal. Artinya, ini diharapkan bahwa sekolah yang tadi jenjang dari SMA sampai ke pendidikan non-formal ini menjadi leading sektor untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Karena kita tahu bahwa anak kita terutama yang usia-usia dari mulai sebelum prasekolah udah disiapkan pendidikannya itu. Dari mulai PAUD sampai kan SMA gitu. Ya, luar biasa Pak, itu program prioritasnya ya Pak ya. Jadi pemerataan ya Pak di seluruh jenjang pendidikan. Baik Pak, kenapa kalau saya baru tahu dan sahabat warganet khususnya sahabat Gema Edukasi P4 JUKS ini, kenapa 7 itu menjadi program prioritas bagi kebijakan pendidikan di Jakarta saat ini? Ya, yang pertama kita tahu kan SMA ya, SMA nomor 1, nomor 2 SMK. Karena SMA ternyata keterserapan di sekolah negeri cukup rendah.
bukan karena nggak mau pada sekolah, Ya. tapi karena memang ketersediaan sekolahnya. Oh, iya. Kita hanya ada 117 SMA negeri. Ya. Itu dikurangi dengan ada 2 sekolah khususan kan. Ada MHT dengan SMA Ragunan, sekolah khusus olahraga. Insya Allah akan tahun ini sudah ada 1 sekolah lagi untuk dibangun USB ya. Untuk apa? Untuk membantu agar akses anak-anak itu yang lulus SMP bisa terserap. Kalau data yang kami dapat ya, bahwa angka partisipasi sekolah untuk jenjang SMA itu baru 79,5%. Ya. Sementara untuk pendidikan khusus atau SLB, maaf tadi juga SLB juga bagian memang perlu kita peningkatan. Prioritas juga ya Pak. Ya, artinya kemarin kami rapat kerja dengan DPRD juga anggota dewan juga berharap adanya peningkatan jumlah sekolah luar biasa. Bahkan SLB itu perserapannya hanya 47,84% dari siswa-siswa yang memang punya berkebutuhan khusus gitu. Nah, ini masih jauh dibanding dengan jenjang SD maupun SMP, yaitu sudah mencapai 98,98% partisipasinya. Ini tantangan. Kenapa? Makanya SMA, SMK itu menjadi prioritas 1 dan 2 untuk kita bisa perhatikan. Kalau toh nanti akan ada USB, kita harapkan punya gedung baru lagi atau sekolah baru lagi. Agar apa? Agar lulusan SD SMP itu bisa tertampung. Kemudian yang kedua, bantuan sosial KJP juga untuk mencegah ya. Mencegah anak-anak yang putus sekolah. Jadi KJP hadir untuk bisa memutus mata rantai anak itu putus sekolah atau DO. Kami berharap masyarakat Jakarta tidak ada lagi orang nggak sekolah karena nggak punya duit. Saya lagi ulang itu. Karena pemerintah menyiapkan anggaran begitu besar. Cuma mohon maaf ya Bu Erni dan mungkin sahabat Gema Edukasi P4 JUKS, masih aja ada orang yang nggak sekolah. Itu prihatin. Kami bukan bilang nggak ada yang anak usia sekolah nggak semua sekolah, tidak, masih ada. Dan ternyata setelah punya usut, semangatnya kurang. Jadi rasa bersyukurnya kurang. Pemerintah menyiapkan begitu banyak anggaran melalui KJP Plus, tapi tidak dioptimalkan untuk pembelajaran. Jadi artinya ini juga mumpung ya di podcast ini saya sampaikan, saya berharap para orang tua penerima manfaat KJP Plus maupun KJMU itu benar-benar memanfaatkan untuk pendidikan anaknya. Karena saya tidak sedikit mendapat laporan dari para guru di sekolah bahwa anak-anak KJP pakaiannya lusuh, sepatunya rusak. Padahal itu boleh buat dibelanjakan baju itu. Buku-bukunya juga kurang gitu. Jadi ini sekali saya himbau kepada masyarakat agar lebih peduli sama anaknya. Pemerintah udah peduli, masyarakat juga peduli, terutama buat anaknya. Dan terakhir itu rekrutmen pendidik karena kekurangan guru. Gitu. Kita tahu bahwa makin ke sini ini saya khawatir jadi tsunami pensiun ini. Ya, betul, banyak yang pensiun. Banyak yang pensiun karena pengangkatan lama tidak ada pengangkatan, otomatis tahun 2026 itu makin banyak pensiun yang guru-guru PNS. Maka mau tidak mau harus ada rekrutmen guru. Kalau enggak banyak sekali akan kelas-kelas kosong, gurunya enggak ada gitu. Ya, betul, benar. Ya. Itu kenapa jadi prioritas gitu ya, Bu? Ya, luar biasa Pak, sangat jelas. Insya Allah para sahabat Gema Edukasi P4 JUKS sangat jelas tadi ya, karena Bapak Sekdes kita sudah memperinci dengan jelas mengapa menjadi program itu menjadi prioritas sebagai Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Baik Pak, ada pertanyaan yang kelima ini Pak, Ya. tentang peranan dari Dinas Pendidikan terhadap kebijakan pendidikan di Jakarta Pak. Ya, peranannya bahwa kita kan di dinas itu ada bidang PTK ya, Pendidikan Tentang Pendidikan. Bidang tersebut memang membawahi salah satu kewenangannya adalah bagaimana rekrutmen segala macam untuk penyiapan keberadaan guru. Jadi yang pertama kita udah komitmen terus untuk penyiapan guru ya maupun tenaga pendidikan baik calon ASN atau PNS atau P3K atau KKI sekalipun. Gitu. Karena data menunjukkan banyak kelas kita yang masih banyak kosong. Bukan kosong
nggak ada guru emang pada pensiun gitu Ya, loh, betul, pada Pak. pensiun. Yang kedua, dia juga memiliki kewenangan untuk memberikan pelatihan. Jadi setelah guru-guru itu direkrut, apalagi yang guru-guru baru harus diwajibkan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh seluruh P4 di 5 wilayah DKI Jakarta. Siap, Pak. Baik. Dan yang terakhir, Dinas juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, bagi sekolah swasta, madrasah melalui apa? Dana hibah. Oh, mantap, Pak. Dana Luar hibah. biasa. Jadi Dinas Pendidikan sudah berkomitmen ya tetap memberikan dana hibah untuk guru-guru swasta melalui apa? Melalui PGRI DKI Ya, Jakarta. betul, mantap, Pak. Kemudian Himpaudi Luar juga, biasa. bahkan guru-guru yang mengajar di sekolah Kemenak pun kita berikan hibah. Mudah-mudahan nih sebelum Lebaran bisa cair. Alhamdulillah, Ya, kabar karena gembira nih untuk para pendidik iya, ya, jadi di DKI Jakarta. mudah-mudahan ya artinya Ya, amin. karena saya udah intip itu SPD-nya udah keluar, udah cair, siap Amin, cair pokoknya amin, gitu ya. Allahumma amin. Jadi Alhamdulillah. ini mungkin mudah-mudahan bagian dari untuk mensejahterakan. Walaupun mungkin tidak banyak ya, tapi paling tidak ada atensi dari pemerintah terhadap guru swasta. Ya, luar biasa peranan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang ingin mensejahterakan seluruh para pendidik dan tenaga pendidik melalui dana hibah untuk para pendidik swasta ya, Pak. Ya. Kalau negeri insya Allah pemerintah sudah mengangkat ya, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengangkat tenaga kontrak ya Pak ya, KKI maupun P3K. Yang mudah-mudahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta makin jaya Pak, Amin. makin sukses dengan Amin. sekdisnya yang luar biasa mantapnya. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri obrolan asik ini tentang kebijakan pendidikan di Jakarta pada saat ini, apakah ada kesan-pesan Pak terhadap lingkungan komunitas pendidikan yang ada di Jakarta ini? Monggo Pak, kesan-pesan Bapak. Baik, yang pertama pesan saya buat teman-teman guru. Ya, siapa? Saya yakin ini kan audiensnya banyak guru ya. Ya, betul. Mungkin juga orang tua, tapi guru dulu deh. Bahwa mengajar di Jakarta itu punya keunikan kekhasan sendiri. Ya, betul. Artinya tantangannya itu berbeda. Kita punya banyak masyarakat heterogen dari berbagai suku, ras, dan agama. Maka saya mohon, pertama profesionalisme benar-benar dikedepankan. Ya, baik. Sikap edukasi juga harus dikedepankan. Artinya saya banyak sekali keluhan dari masyarakat, guru-guru kita tidak menunjukkan atau belum menunjukkan sikap edukasi yang baik lah gitu. Kita tahu banyak anak kita yang maaf perilakunya menyimpang, tapi kita dibatasi oleh norma edukasi yang jelas. Kalau tahu menegur yang bersifat edukasi. Yang kedua, mungkin saya berharap teman-teman para guru ya banyak membaca literasi. Ternyata mendidik anak zaman sekarang berbeda zaman ketika saya jadi guru, ya itu berbeda. Tantangannya mereka lebih hebat lagi. Kalau bilang bahwa dunia itu dalam genggamannya itu terjadi sekarang. Menggenggam dunia itu terjadi saat ini. Handphone itu seluruh dunia bisa terlihat tuh. Tapi kalau anak sering searching, sering selancar di media sosial, luar biasa. Nah, kalau gurunya tidak mengikuti, ya dia akan repot. Kemudian untuk masyarakat terutama pemirsa atau penggemar atau di podcastnya Gema Edukasi P4JU JKS, saya harap kalau tuh masyarakat yang ada anak yang tadi saya bilang penerima manfaat KJP, tolong bantu kami. Bantu untuk apa? Untuk mengawal. Kalau guru kan di sekolah terbatas, ya paling SD sampai jam 2. SMP, SMA sampai jam 3, jam 4. Setelah itu kan di rumah. Nah, perlunya sentuhan pendidikan dari orang tua. Tidak akan mungkin anak kita bisa dididik dengan baik tanpa dukungan dari orang tua. Sehebat apapun guru di sekolah mendidik anak kita, kalau tambah nggak didukung berat. Jadi itu dua hal pesan itu. Untuk kesan, saya ucapkan jempol buat P4JU KS ya. Sudah membuat inovasi podcast ini, mudah-mudahan bisa diikuti P4 yang lainnya, gitu ya, agar bisa memberikan informasi edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Jakarta. Ya, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Pak, kami podcast Gema Edukasi P4JUKS ini di bawah pimpinan Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan dan Pengembangan Pendidik itu Bapak Dr. Saryono. Alhamdulillah
kami memiliki podcast Gema Edukasi dan sudah memiliki beberapa kegiatan. Dan alhamdulillah nanti para sahabat warganet jangan lupa setelah ini lihat di channel YouTube P4CUKS, beri subscribe dan jangan lupa kasih like jempolnya sebanyak-banyaknya biar kami para tim dari podcast Gema Edukasi P4CUKS tambah semangat. Bapak terima kasih atas kehadirannya Pak. Tapi mohon izin Pak, tadi kita kan di awal ada pantun nih Pak. Nah, di akhir saya juga punya pantun Pak untuk Bapak dan untuk semua sahabat warganet Gema Edukasi P4CUKS. Pantunnya adalah matahari tenggelam menjelang petang. Cakep. Ya. Burung kasuari mondar-mandir. Artinya terima kasih atas kehadiran Bapak Sekdis dan sahabat Gema Edukasi P4CUKS pada program podcast Gema Edukasi P4CUKS bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Taga dalam kebijakan pendidikan di Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi para sahabat warganet, lihat channel YouTube P4CUKS, beri like dan jempol yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri Bapak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, luar biasa. Semoga Bapak bisa mengunjungi podcast kami berikutnya. Amin, salam untuk keluarga, sehat selalu dan bahagia serta sukses. Terima kasih para sahabat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak.